Oke, berjumpa kembali dengan Bang J Tutorial. Pada video kali ini kita akan bahas tentang 14 rumus dasar Excel yang paling sering digunakan dan perlu kita ketahui. Rumus-rumus dasar ini perlu diketahui oleh baik itu siswa ataupun mahasiswa, apalagi mereka yang bekerja di kantor. Karena dengan menguasai rumus-rumus ini, maka semua pekerjaan kita akan menjadi mudah. Rumus-rumus ini tidaklah terlalu sulit jika kita perhatikan dengan teliti. Dalam video ini akan saya jelaskan step by step sehingga teman-teman mudah untuk memahami tutorial yang saya berikan. Oke, langsung saja. Berikut ini sudah saya siapkan data-data yang akan kita gunakan untuk mempelajari rumus-rumus dasar Excel. Rumus yang pertama adalah rumus sum. Rumus sum digunakan untuk mengetahui jumlah total dari data yang kita punya. Misalnya kita akan menjumlahkan data bahasa Indonesia ini. Caranya adalah klik di sini, jumlah total, bisa dengan cara memasukkan rumusnya, misalnya sama dengan, kemudian sum ini, kemudian kita blok data yang akan kita jumlahkan, seperti ini, kemudian klik enter. Atau cara yang lainnya adalah kita klik pada bagian ini, pada bagian home, ini bagian home, kemudian pada bagian ini auto sum, kemudian klik enter. Selanjutnya kita copy ke sini. Kemudian rumus yang kedua adalah yaitu rumus max. Rumus max adalah untuk mengetahui nilai yang tertinggi dari data yang kita punya. Caranya adalah kita ketikkan sama dengan max, ini dia, kita pilih, kemudian kita blok, kemudian kita tekan enter. Data yang tertinggi adalah 90. Kemudian kita copy. Bisa juga dengan kita klik menu home ini, kemudian kita pilih tanda panah kecil ini, kemudian pilih max. Kita blok datanya, kemudian kita tekan enter. Rumus yang ketiga adalah rumus min. Rumus min adalah kita ingin mengetahui nilai terendah dari suatu data. Caranya adalah bisa mengetikkan sama dengan terus min, atau bisa langsung saja ke sini, tanda panah kecil ini, kemudian pilih min, kemudian kita pilih data yang akan kita ketahui nilai terkecilnya, kemudian enter. Selanjutnya kita copy ke sini. Kemudian rumus yang keempat adalah kita menggunakan rumus average. Rumus average adalah digunakan untuk mengetahui nilai rata-rata dari suatu data yang kita punya. Caranya adalah bisa sama dengan average, atau klik pada bagian ini, tanda panah ini, kemudian pilih average, kita blok nilai rata-ratanya, kemudian tekan enter seperti ini, kemudian kita copy ke bawah. Untuk menghilangkan desimal yang terlalu panjang seperti ini, kita blok seperti ini, yang ada desimalnya aja, kemudian kita pilih decrease desimal seperti ini. Kemudian rumus selanjutnya adalah rumus count, untuk mengetahui semua jumlah data yang kita punya. Misalnya dalam satu kelas itu ada berapa siswa, contohnya adalah data ini. Kita ingin mengetahui berapa jumlah data ini, maka kita menggunakan rumus count. Caranya adalah sama dengan, kemudian count ini, selanjutnya kita blok data ini, kemudian tekan enter. Bisa juga seperti tadi menggunakan ini, count number. Sama saja fungsinya. Jika kita ingin mengetahui jumlah dari siswa, bisa menggunakan rumus ini. Kemudian rumus keenam adalah rumus countif.
Rumus conif atau rumus kontif adalah untuk mengetahui jumlah data tertentu yang kita punya. Misalnya, kita ingin mengetahui berapa jumlah laki-laki atau berapa jumlah perempuan. Caranya adalah ketik sama dengan, kemudian kita ketikkan kontif. Kemudian kita blok ini, titik koma, kemudian tanda petik L, tanda petik lagi, tutup kurung, kemudian enter. Seperti itu. Begitu juga jika kita ingin mengetahui berapa siswa perempuan, sama dengan kemudian kontif, kita blok, kemudian titik koma, P, enter. Seperti itu caranya. Kemudian rumus yang ketujuh adalah rumus konta. Rumus konta adalah untuk mengetahui jumlah dari semua nilai siswa, baik itu bahasa Indonesia, matematika ataupun fisika. Jika rumus kon, kita hanya bisa menjumlahkan satu data saja. Misalnya kita ingin mengetahui data bahasa Indonesia saja, kemudian kita jumlahkan satu persatu. Tapi kalau konta bisa kita jumlahkan sekaligus. Misalnya dia ada 10 siswa, pelajarannya ada 3, berarti nilainya semuanya ada 30. Caranya adalah sama dengan konta kita blok bahasa Indonesia, titik koma, kemudian blok lagi matematika, titik koma, blok lagi fisika, kemudian tekan enter, maka jumlahnya 30. Itulah fungsi konta. Rumus yang ke-8 adalah rumus SUMIF. Rumus SUMIF adalah untuk mengetahui jumlah data tertentu yang kita miliki. Misalnya kita ingin mengetahui jumlah nilai bahasa Indonesia dari laki-laki. Caranya adalah SUMIF kita blok jenis kelamin, kemudian titik koma, kemudian kita ketik kriterianya, apakah laki-laki atau perempuan. Di sini laki-laki, kemudian titik koma, kemudian kita blok bahasa Indonesia, tutup kurung, kemudian enter. Kemudian yang untuk perempuan sama dengan SUMIF kemudian kita blok jenis kelamin, titik koma, kriterianya P, perempuan, kemudian titik koma, kemudian kita blok bahasa Indonesia. Seperti ini, bisa langsung enter ataupun kita kasih tutup kurung, kemudian enter. Kemudian rumus selanjutnya adalah rumus if. Rumus if atau fungsi if adalah untuk menampilkan data tertentu sesuai dengan data yang ada. Misalnya, seseorang dikatakan lulus jika nilainya melebihi dari 70. Jika di bawah dari 70, maka siswa tersebut dinyatakan tidak lulus. Caranya adalah sama dengan if nilai rata-rata lebih besar dari 75, titik koma, lulus, titik koma, tidak lulus, tutup kurung, enter. Kemudian kita copy ke bawah seperti ini. Kemudian rumus yang ke-10 adalah rumus lower atau fungsi lower. Fungsi lower ini adalah untuk menjadikan kalimat menjadi huruf kecil semua, sama dengan lower. Ini kita pilih lower, kemudian kita klik pada kalimat yang akan kita kecilkan, enter, maka hurufnya akan menjadi kecil semua. Kemudian rumus yang ke-11 adalah rumus upper.
rumus upper untuk menjadikan kalimat huruf besar semua, sama dengan upper kita tempatkan pada kalimat, enter, maka ia menjadi huruf besar semua. Kemudian rumus yang ke-12 adalah rumus proper. Rumus proper adalah untuk menjadikan setiap kata dalam kalimat huruf awalnya besar semua. Proper enter, maka setiap awal dari kata akan menjadi huruf besar. Selanjutnya adalah rumus VLOOKUP. VLOOKUP adalah untuk mengetahui data vertikal, sama dengan VLOOKUP kemudian kita pilih ini nama, titik koma, kemudian kita blok dari sini sampai ujung ini, kemudian kita tekan F4 untuk menguncinya supaya ketika kita copy dia tidak berpindah-pindah. Kemudian titik koma, kemudian kita pilih jenis kelamin. Jenis kelamin nomor 2 sesuai dengan yang kita blok tadi. Yang kita blok tadi dari nama siswa, berarti jenis kelaminnya nomor 2. Kemudian titik koma, kemudian kita pilih false atau 0. Kemudian enter. Coba kita ketikkan di sini topan, maka jenis kelaminnya akan muncul seperti ini. Kemudian pada nilai VLOOKUP kita pilih nama ini, kemudian titik koma, kita blok dari sini sampai sini. Jangan lupa ditekan F4 supaya ketika di copy tidak bergeser. Kemudian titik koma, kita pilih nilai rata-rata. Nilai rata-rata ada pada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 titik koma 0, 0 sama dengan false. Kemudian enter. Coba kita ganti Joko, maka ini akan berubah. Kemudian untuk statusnya VLOOKUP kita pilih nama ini, titik koma, kemudian kita blok dari sini sampai sini, kemudian F4 titik koma. Untuk hasilnya berada pada kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pada kolom 7, kemudian titik koma, pilih false. Tutup kurung, tekan enter. Kemudian kita copy. Kita blok semuanya, kita copy. Coba di sini Yanto. Kemudian di sini Anita. Oke, seperti ini ya. Jika tidak paham, coba diulangi lagi, ditonton lagi. Kemudian selanjutnya adalah fungsi yang ke-14 atau rumus yang ke-14 adalah VLOOKUP. Fungsi VLOOKUP ini adalah untuk mengetahui data dari tabel horizontal. Jika VLOOKUP dari tabel vertikal, tetapi kalau misalnya VLOOKUP kita mengetahui data dari tabel horizontal. Caranya sama dengan VLOOKUP. Kita klik nama ini, kita klik atau kita sorot, titik koma, kemudian kita blok dari sini sampai ujung sini. Kemudian jangan lupa tekan F4, titik koma. Kita ingin mengetahui jenis kelamin, berarti kita harus memilih tabel jenis kelamin itu tabel keberapa. Dihitungnya secara horizontal. Nama, jenis kelamin,
nilai rata-rata hasil. Berarti jenis kelamin ini nomor 2. 1, 2. Berarti 2. Titik koma. Kemudian pilih false atau 0. 0 itu artinya false. Langsung enter ataupun dikasih tutup kurung. Kemudian enter. Kita coba di sini. Joko laki-laki. Kemudian nilai rata-rata H lookup. Kita sorot ini pada bagian nama ini, titik koma. Kemudian kita blok dari sini ke sini. F4 titik koma. Nilai rata-rata ini berada pada kolom ketiga. 1, 2, 3. 3 titik koma. Kemudian pilih false. Enter. Kemudian hasilnya sama dengan H lookup. Kita sorot ini pada nama ini, titik koma. Kemudian kita blok ini, F4 titik koma. Kemudian hasilnya pada tabel keempat. 1, 2, 3, 4. 4 titik koma. Kemudian kita pilih false. Enter. Kemudian kita copy, kita blok, kita copy. Kita bisa cek namanya satu-satu di sini. Dan seterusnya. Oke, itulah 14 rumus dasar Excel yang perlu kita ketahui jika kita ingin belajar Microsoft Excel. Jika kita mengetahui rumus-rumus ini, maka kita lancar untuk menggunakan Microsoft Excel ini. Apalagi untuk operator komputer ataupun admin kantor. Karena biasanya bekerja atau melamar pekerjaan, salah satu hal yang terpenting yang mereka tanya adalah kita bisa komputer atau tidak. Jika kita sudah menguasai Microsoft Excel, Microsoft Word, maka kita akan banyak digunakan di kantor tersebut. Oke, itu saja video saya kali ini. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.